Selamat sore Misida, sekarang saya Audrey akan membawakan renungan firman Tuhan yang bertemakan peran remaja Kristen dalam pelayanan gereja. Ayat utama pada renungan hari ini adalah dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang bunyinya, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Teman-teman dan saudara sekalian, pelayanan kepada Tuhan adalah panggilan istimewa yang diberikan kepada setiap orang percaya tanpa memandang usia. Saat kita berbicara tentang remaja Kristen, mungkin ada anggapan bahwa mereka terlalu muda untuk memahami tanggung jawab besar dalam pelayanan. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk melayani Tuhan, melainkan sebuah keistimewaan. Maka pada hari ini kita akan membahas peran remaja Kristen dalam pelayanan gereja. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, remaja memiliki potensi besar untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya di gereja tetapi juga di masyarakat. Melalui energi, kreativitas, dan iman mereka, remaja dapat membawa perubahan positif di dalam gereja. Pada dalam surat Paulus kepada Timotius, kita melihat bagaimana seorang pemuda diutus untuk memimpin jemaat meskipun usianya masih muda. Paulus menasihati Timotius untuk tidak merasa rendah diri, tetapi justru menjadi teladan. Ini adalah panggilan bagi setiap remaja Kristen untuk melayani Tuhan dengan setia, menjadi teladan, dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang kita akan masuk kepada isi renungan pada hari ini. Di poin pertama adalah, pelayanan adalah sebuah panggilan. Pelayanan kepada Tuhan bukanlah sekedar tugas yang diberikan kepada orang tertentu, melainkan panggilan bagi setiap orang percaya. Ayatnya dalam Yesaya 6 ayat 8, Nabi Yesaya merespons panggilan Tuhan dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya tidak bertanya apa tugasnya atau merasa tidak layak, tetapi ia bersedia menjawab panggilan Tuhan dengan penuh kesungguhan. Ini adalah contoh bagi kita semua, terutama remaja Kristen. Karena sebagai remaja, panggilan untuk melayani tidak bergantung pada usia ataupun pengalaman, tetapi pada kesediaan hati kita. Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang bersedia dipakai, bukan yang sempurna. Oleh karena itu, jangan merasa ragu untuk melayani karena Tuhanlah yang akan memampukan. Lalu pada poin yang kedua adalah peran remaja di pelayanan. Remaja memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan di gereja karena usia mereka yang penuh energi, kreativitas, dan keinginan untuk bertumbuh. Namun alasan utama remaja terlibat dalam pelayanan harus berakar pada panggilan dari Tuhan dan juga komitmen mereka untuk memuliakan namanya. Dan dalam Alkitab kita bisa lihat kalau setiap orang percaya itu, termasuk yang muda, dipanggil untuk melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Dan remaja yang terlibat dalam pelayanan menunjukkan keketaatan pada panggilan ini sesuai dengan pesan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Misalnya melalui musik, remaja dapat memuliakan Tuhan dengan menyanyikan atau memainkan alat musik sebagai bentuk persembahan yang hidup. Musik bukan hanya hiburan, tetapi sarana untuk membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Karena melalui talenta yang mereka miliki, remaja dapat menciptakan suasana ibadah yang mengarahkan hati jemaat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan sebelum melayani, mereka juga diajak untuk berdoa dan menyerahkan hati mereka agar setiap nada yang dilantunkan benar-benar menyampaikan pujian kepada Allah, bukan menjadi sekedar penampilan. Dan selain itu, remaja juga dipanggil untuk mengajar dan membimbing generasi yang lebih muda, seperti dengan menjadi kakak pembimbing di sekolah minggu. Mereka bisa membantu menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak. Alasan utama dari keterlibatan ini adalah panggilan Yesus untuk membawa anak-anak kepadanya, seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 14. Remaja dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengajarkan firman Tuhan secara sederhana tetapi penuh makna, seperti membantu anak-anak mengenal Tuhan sejak dini. Dan dengan bersikap sabar dan penuh kasih, remaja juga dapat mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu menjadi teladan yang membangun. Nah, selain itu, pemuritan dan penginjilan juga merupakan bagian penting dari pelayanan remaja. Karena sebagai generasi yang hidup di era digital, remaja itu memiliki pengaruh besar melalui media sosial dan interaksi sehari-hari. Dengan berbagai ayat Alkitab, kesaksian, atau pesan rohani di media sosial, mereka dapat menjadi saksi Kristus yang menjangkau banyak orang. Di lingkungan sekolah ataupun komunitas, mereka juga dapat menjadi teladan dalam sikap dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Ataupun mengundang teman-teman ke gereja atau mengadakan kelompok kecil untuk belajar Alkitab bersama adalah cara lain bagi remaja untuk membawa orang-orang di sekitar mereka lebih dekat kepada Tuhan.
Maka dari itu, keterlibatan remaja dalam pelayanan adalah bentuk tanggapan terhadap kasih Allah yang terlebih dahulu bekerja dalam hidup mereka. Dan pelayanan ini bukan cuma aktivitas rutin, tapi sebuah persembahan hidup yang menunjukkan ketaatan dan kasih mereka kepada Tuhan. Dengan melayani, remaja bukan cuma memperkuat iman mereka sendiri, tapi juga memperluas kerajaan Allah di bumi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga ketika remaja ini melayani Tuhan, mereka bukan cuma bertumbuh secara rohani, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi jemaat lain untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Poin yang ketiga adalah tokoh Alkitab sebagai inspirasi dalam pelayanan. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat relevan sebagai inspirasi bagi pelayanan remaja di gereja adalah Timotius. Ia adalah seorang pemuda yang hidup di masa pelayanan Rasul Paulus, dan meskipun usianya muda, ia bisa menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani Tuhan dan komunitas jemaat. Yang pertama adalah panggilan Timotius untuk melayani. Pertemuan Timotius dengan Paulus adalah momen penting dalam hidupnya. Paulus melihat potensi besar dalam diri Timotius sebagai seorang pelayan muda yang bersemangat dan berbakat. Karena itu, Paulus mengajak Timotius untuk menjadi rekan kerja dalam pelayanan Injil, seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Lalu Timotius rela meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengikuti Paulus, yang sering menghadapi tantangan dan juga penganiayaan. Ia menjadi murid, mitra, dan anak rohani Paulus. Ini nunjukin kalau seorang pemuda bisa memberikan dampak besar dalam pelayanan kalau dia mau membuka diri terhadap bimbingan dan juga arahan dari pemimpin rohaninya. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab besar di usia muda. Timotius adalah bukti bahwa usia itu bukan halangan untuk melayani Tuhan. Karena dalam surat Paulus kepada Timotius, kita bisa lihat kalau Timotius itu dipercayakan untuk memimpin jemaat di Efesus, sebuah tanggung jawab besar bagi seorang pemuda. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus memberikan nasihat yang sangat terkenal kepada Timotius. Ayat ini menjadi pesan utama bagi pelayanan remaja di gereja. Paulus mengingatkan bahwa meskipun muda, seorang pemuda dapat menjadi teladan bagi jemaat, yaitu dalam perkataan, remaja harus menunjukkan integritas melalui cara mereka bicara. Kedua adalah tingkah laku, karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Lalu yang ketiga adalah kasih. Kita harus melayani dengan hati penuh kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Lalu kesetiaan, tetap setia kepada firman Tuhan meskipun menghadapi godaan dunia. Dan yang terakhir adalah kesucian, yaitu menjaga kekudusan baik secara moral maupun spiritual, ketekunan dan kerendahan hati. Timotius menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya, termasuk mengatasi konflik di jemaat, pengajaran sesat, dan kebutuhan untuk menjaga dirinya tetap kuat dalam iman. Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 22 menasihati Timotius untuk menjauhkan diri dari nafsu orang muda, dan mengejar keadilan, iman, kasih, dan perdamaian. Nasihat ini relevan bagi remaja di gereja saat ini, yang sering menghadapi banyak budaya modern dan godaan duniawi. Ketekunan Timotius dalam menghadapi tantangan bisa menjadi teladan bagi remaja untuk tetap setia pada iman dan juga panggilan mereka. Poin yang terakhir adalah relevansi Timotius bagi pelayanan remaja di gereja. Kisah hidup Timotius memberikan beberapa pelajaran penting bagi remaja yang ingin melayani di gereja. Seperti yang pertama adalah iman yang bertumbuh dari keluarga dan komunitas. Sama seperti Eunike dan Lois yang membimbing Timotius, gereja dan keluarga dapat menjadi tempat pertumbuhan iman bagi remaja. Yang kedua adalah kerelaan untuk belajar dan dibimbing. Remaja perlu membuka hati mereka untuk menerima bimbingan dari pemimpin gereja yang lebih dewasa seperti Paulus yang sudah membimbing Timotius. Yang ketiga adalah keberanian untuk melayani meskipun muda. Karena tidak ada batasan usia untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam usia muda, remaja dapat menjadi teladan bagi komunitas gereja mereka. Jadi kesimpulannya adalah, Timotius itu contoh nyata kalau Tuhan sudah memakai pemuda untuk melayaninya dengan luar biasa. Ia menjadi inspirasi bagi remaja di gereja untuk mengambil bagian aktif dalam pelayanan, menjadi teladan dan tetap setia kepada panggilan Tuhan. Juga melalui kehidupan Timotius, remaja dapat belajar bahwa pelayanan bukan cuma tentang usia, melainkan tentang iman, kerendahan hati, dan juga dedikasi kita kepada Tuhan. Dan gereja harus terus mendorong remaja untuk menjadi generasi yang berani berdiri sebagai pelayan Tuhan seperti Timotius. Lalu tantangan remaja dalam pelayanan. Melayani Tuhan merupakan sebuah panggilan mulia, tetapi tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Beberapa orang mungkin meremehkan kemampuan remaja, menganggap mereka belum cukup dewasa atau berpengalaman untuk terlibat dalam pelayanan. Makanya hal ini bisa membuat remaja merasa tidak dihargai atau bahkan enggan untuk mencoba. Itu adalah godaan duniawi. Godaan duniawi juga menjadi hambatan besar, seperti kehadiran media sosial, yaitu tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya atau mungkin pergaulan yang negatif, seringkali menarik perhatian remaja dan menjauhkan mereka dari fokus dalam pelayanan.
atau rutinitas sehari-hari yang sibuk, termasuk tugas sekolah atau kegiatan lain, juga bisa membuat remaja merasa malas atau terlalu lelah untuk melibatkan diri dalam kegiatan rohani. Lalu ketakutan akan kegagalan adalah tantangan lain yang sering menghantui. Banyak remaja merasa tidak percaya diri, takut tidak memenuhi ekspektasi, atau khawatir melakukan kesalahan dalam pelayanan. Perasaan ini bisa membuat mereka ragu untuk melangkah maju, bahkan jika mereka memiliki potensi dan hati yang tulus untuk melayani. Tapi Tuhan tuh gak pernah ninggalin mereka yang melayaninya. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kita diingetin untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia peduli kepada kita. Dan juga dengan doa, iman, dan dukungan dari jemaat, remaja dapat mengatasi semua tantangan ini dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tak terasa kita sudah masuk kepada bagian penutup. Jadi teman-teman sekalian, menjadi remaja Kristen adalah sebuah panggilan istimewa. Dalam usia muda ada kekuatan, kreativitas, dan semangat yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Dan juga melalui pelayanan, kita bukan cuma memuliakan nama Tuhan, tapi juga bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan firman Tuhannya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ngingetin kita kalau usia muda tuh bukan cuma alasan untuk pasif, tetapi kesempatan untuk menjadi teladan. Jadi marilah sebagai remaja Kristen kita menjawab panggilan Tuhan dan melayaninya dengan setia. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.